Salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi hari ini di hari Senin di awal minggu lagi bersama channel Sayur Bening. Iki piye, iki piye rek. Beruangku saiki lemu wis lemu rek ah. Mantap ya bandnya ya. Jadi seperti yang kita bilang di video terakhir Sabtu kemarin kan saya bilang kemungkinan ya disorong nanti dia mungkin weekly-nya kita lihat di weekly-nya mungkin weekly-nya tutup baru drop dia gitu. Ternyata bener feeling tepat lagi, memang lagi nggak datang bulan kali ya. Jadi feelingnya tepat aja terus gitu. Bercanda. Jadi sekarang saya buat video market cap di 1 triliun,007 masih di 1 triliun, kemungkinan pelan-pelan dia akan turun, akan ke billion lagi, nggak ada 900 something lagi kayaknya nanti. Volume 66 billion. Nah ini tadi pagi kelihatan sekali manipulasinya di BTC di 56 ya, itu disorong ke atas, dimainin supaya kayak kelihatan mau tembus ke 23.000 saat itu ya. Kirain wah ini bakal bisa nutup di MA 200 ini ya kan. Padahal waktu itu naik 1 billion dari 56 57 gitu ya. Terus disorong dikit lagi ke 58 dan 23.000 lah saat itu. Terus baru ditendang ya kan. Jadi dia nutup di weekly-nya 22.600-an ya. Jadi di situ dia nutupnya kelihatan ya, akhirnya ketahuan jelek habis nutup. Berarti belum ini masih downtrend ya, habis nutup nggak lama mulai buang barang dia. Kalau yang FOMO, yang percable udah masuk perangkap itu ya kan. Jadi BTC dominance di 41,5 ya kan. Nah ini sementara Alcon masih ini, BTC di harga 21.888, Ethereum 1521, 1521 ya ETH ya. BNB 255. Ya lumayan sih penurunannya, agak ini ya. Jadi dari kemarin banyak yang nanya, kok minggu saya udah nggak buat video, saya udah tahu, saya udah ingatkan kalian yang tentukan mau TP di mana, mau ini udah cuan, masih banyak tahu udah bisa ini mau nendang lagi gimana, udah masuk, aduh. Kalau maka saya bilang siapkan mental terus. Selalu saya ingatkan buat mungkin saya udah tahu yang nanya pasti subscriber baru juga gitu ya. Saya harus yang ngulang-ngulang gitu. Kalian harus belajar TA, harus tahu di mana entry, di mana TP gitu, dan gimana TP bertahap gitu ya. Itu kalian tentukan. Maka harus ngerti TA gitu. Saya selalu rekomen untuk TA kalian paling nggak kalian tontonlah beberapa channel TA yang bagus ya. Ada kayak Kevin Saili gitu ya. Kalian tonton, belajar TA di sana gitu. Biar kalian paling nggak harus tahu di mana kalian entry. Misalnya dia mau nendang lagi, kalian di mana ininya, mau sero, mau masuk ya kan, mau entry-nya di mana. Terus nanti kalau dia mau TP-nya di mana gitu ya. Itu udah basic, kalian harus tahu gitu. Jangan tanya saya lagi gitu. Ya kan? Dan masing-masing. Karena saya nggak tahu. Kadang kalian ada yang masuk, tanya saya udah TP di mana. Ada yang terlalu cepat masuk kemarin atau gimana. Saya nggak tahu posisi kalian gitu. Kalian yang tahu keadaan kalian sendiri, finansial kalian gitu ya. Jadi itulah dasarnya, kalian harus bisa tahu TA paling nggak untuk itu ya. Dan untuk kondisi begini ini kan kita udah lihat juga ada event apa kan ini, minggu ini krusial gitu ya. Boleh dikatakan akan anomali juga market ini. Bandar
semua tahu downtrend gitu, tapi downtrend ini benar nggak kasih gampang buat Anda nebak akan kemana. Nggak, dia akan mainkan mental Anda, dia akan dikocok gitu. Dari kayak kemarin, dari Sabtu Minggu, itu market dikocok atas bawah atas. Itu dimainkan mental Anda. Seberapa Anda yakin. TA Anda goyang juga nanti Anda mau. Jadi, ya akhirnya Anda harus buat satu strategi gitu. Dan tergantung Anda masuknya di mana gitu ya kan, waktu Anda serok misalnya bear. Ini sekarang gini, saya kasih pandangan buat saya pribadi gitu ya. Ini satu garis buat yang misalnya kemarin itu yang ikut kan kita misalnya yang dari 23.000 di atas 23.500, 600, 800, atau ada yang sempat serok di 24.200 di kondisi itu lah ya, antara 23.500 sampai 24.200 di range itu. Bagi yang ada serok saat itu, kalian kan sangat tenang posisi gitu ya. Nah, posisi begitu, andai kata sekarang ada sedikit disorong tadi 21.800, kalian udah mulai sibuk lihat ini, dan udah bisa TP atau apa. Saya nggak tahu kalian entry-nya di mana, ya kan? Tapi buat saya, andai kata Anda yang terlalu cepat entry, Anda lihat Anda kondisi sekarang udah kejemput, Anda mau TP, silakan. Ya, paham nggak? Kenapa? Ini misal Anda cuan tipis atau karena market mungkin masih dimainkan gitu. Jadi yang namanya koin bear atau bull itu kalau dikocok nilainya makin turun ya. Jadi itu satu alasnya. Jadi saya nggak tahu posisi kalian sendiri yang tahu kalian entry di mana. Ada yang terlalu cepat di posisi berapa, saya kan nggak tahu ya kan, kalian serok di berapa gitu. Tapi buat yang untuk serok di ini, yang posisi aman, yang kemarin masuk di 23.500 sampai 24.200. Nah, kalau saya masuk di posisi situ. Jadi saya kasih satu gambar, kalau saya akan TP nanti, saya tunggu di kisaran 21.500 atau 21.600. Di range itu kita lihat mampu nggak dia olah-olah di sana dulu. Saya akan TP di sana ya. Saya pribadi saya akan TP 30% dulu. Karena saya yang atur money management, saya tahu ada berapa duit saya. Ya, saya tahu di mana range target saya gitu. Nah, kalau kalian saya nggak tahu, terus seberapa besar dana kalian, saya kan nggak tahu. Nah, saya pribadi saya di 21.500 atau 21.600 di kisaran situ saya akan TP 30% dulu kalau saya pribadi. Ya, itu strategi. Nanti andai kata malam ini ambrek, misalnya ada buang lagi atau bisa lagi ketekan ke bawahnya, next range saya itu di 20.800 di kisaran situ. Ya. Andai kata dia bisa dibuang ke sana lagi, di sana lagi saya akan TP sekitar 50%, 40 sampai 50%. Termasuk kita lihat juga sambil lihat pergerakan market ya, karena ini market akan anomali, ini minggu ini krusial gitu. Kita nggak tahu, nggak ada yang bisa tepat atau apa gimana dia mau mainkan, apakah dia mau langsung buang atau sorong naik turun. Kemungkinan bisa sorong naik turun dalam 2 hari ini ya. Terus dia karena mulai hari ini aja udah ada akan diumumkan perusahaan-perusahaan earning ya, istilah pembukuan pemasukan perusahaan gitu ya, apakah plus minus berapa persen. Kalau yang pengaruh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Nasdaq atau S&P 500 itu akan efek. Nah, pasti kalau dia merah juga BTC juga akan merah gitu. Di situ juga gitu. Belum lagi Selasa mulai FOMC, Rabu keputusan Fed berapa basis point akan dinaikkan. Nah, itu juga saya rasa akan dikocok juga gitu. Ya. Terus Kamisnya GDP lagi. Ya. GDP Rabu Kamis juga krusial juga dengan data earning keluar juga beberapa perusahaan di situ. Jadi ini market krusial.
anomali. Jadi tergantung kita yang atur gitu. Jadi buat yang terlalu cepat serok ya begitu. Maka saya bilang kalau Anda kesusul, ya misalnya nanti kesusul, walaupun belum cuan atau balik modal atau cuan, Anda TP semua dulu. Berharap apa? Kondisi gitu, Anda nggak boleh. Saya selalu ingat jangan terlalu cepat, jangan takut. Anda cari momen gitu. Andai kata lihat dia main ada yang sorong, ya kan, misal Bandar mau mainkan mental disorong lagi ke atas, Anda lihat kisaran di mana Anda mau masuk gitu. Karena lihat misalnya dia Selasa, Rabu masih ada Fed, Kamis masih ada GDP, tapi ini ada disorong juga nek tuh. Nah di situ gitu, paham ya apa yang saya lebih kurang gitu. Andai kata skenario-nya begitu, jadi nggak usah terlalu ini. Tapi andai kata nggak ada juga, Anda udah TP, nggak ini, untuk amannya Anda lihat, tunggu momen aja gitu. Karena agak sulit, minggu ini krusial deh. Dan biasanya habis pengumuman gitu, nanti ada yang disorong bentar. Belakangan 2 kali kejadian, seingat saya dua kali kejadian pengumuman gitu ya, habis pengumuman drop terus disorong balik ke atas, nanti selang 2 hari di drop lagi ke bawah gitu. Tapi ya kita nggak tahu lah market kondisi sekarang. Bandar benar-benar dia olah mental kalian gitu. Yang kondisi begini hanya orang yang tenang, ngadepin, cari momen gitu. Nah, untuk momennya di mana kalian harus tahu, itulah pentingnya TA, ya kan, kalian pelajari di mana kisaran dia drop ke, kalian masuk di mana. Terus masuk juga dengan cara DCA, cicil. Ya, dengan begitu andai kata ada salah analisis, kita tetap ada dana untuk lakukan dollar cost averaging. Ya, kondisi begitu Anda nggak bisa seolah-olah ini yakin pasti, nggak ada yang hebat. Kita boleh prediksi, analisa, tapi nggak ada yang selalu benar gitu. Ada kala miss. Saat miss itulah kita harus antisipasi dengan dana yang ada tersedia gitu. Ya. Bukan untuk cari kesalahan sana, cari kesalahan sini gitu. Diri sendiri nentukan gitu. Jadi kalau ada salah ke diri sendiri gitu. Kontrol diri gitu. Ya, paham ya? Jadi saya udah kasih, jadi kita lihat lah. Ada yang tanya, kok bisa kemari? Bisa. Saya nggak mau kasih satu patokan, karena kondisi begitu sulit. Nanti yang ada saya kasih satu patokan, justru kalau nggak nyampe kalian salah-salahkan. Sebaiknya ikut pergerakan market. Dan lihat aja gitu, pakai strategi money management, di mana Anda masuk, di mana Anda TP, semua butuh strategi dan money management. Oke, ya, paham? Dan masih ada stepnya, tapi buat saya ini pasti masih ada drop lagi. Saya yakin karena proses ini hari ini market Amerika belum buka lagi gitu kan, ini baru market Asia udah buang, nanti bentar lagi market Eropa buka juga, kita lihat bagaimana. Ya kan, belum lagi Bandar, dia kalau dia pukul mental Anda, dia kocok-kocok, ya kan, ya begitu, yang nggak kuat makin ini. Jadi makanya saya mau supaya kalian bisa, ada yang terlalu cepat serok bear misalnya, ini tiba-tiba nanti bisa kejemput, udah TP aja dulu gitu, supaya apa, tenangin mental dulu, cari momentum gitu. Paham ya? Itu aja kita pikir, ya kan? Jadi video hari Senin sampai begitu aja dulu. Kita lihat pergerakan market mulai nanti malam, kita lihat gimana, ya kan? Saya rasa kalau untuk saat ini saya tadi cek bentar dikit, rada merah sih ya market ya. Jadi kita lihat aja nanti gimana pergerakannya. Oke. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.